Hari ini hampir setiap minggu bibit siklon terbentuk. Champion nomor 1 tingkat dunia adalah info BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk Sobat BMKG sekalian. Kali ini saya Maria Claudiana Jiling akan menemani Sobat dalam Weathercast BMKG Weather Podcast. Kali ini adalah episode yang sangat spesial, tentunya kita masih dalam suasana perayaan Hari Meteorologi ke-72 yang jatuh pada tanggal 23 Maret 2022 yang lalu. Dan karena itu kita juga sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial. Satu kehormatan bagi saya hari ini bisa melakukan podcast bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Halo Ibu Profesor Dwi Korita, selamat datang. Terima kasih Mbak, selamat siang, semoga sehat semua. Ya, senang sekali kami pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di tengah kesibukan Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami dalam podcast kali ini dalam rangka perayaan Hari Meteorologi yang ke-72 yang mengangkat tema tentang kiprah BMKG dalam dinamika cuaca dan iklim global. Nah Ibu, kita kalau bicara dinamika cuaca dan iklim global saat ini tuh yang paling hangat dibicarakan oleh masyarakat dunia itu adalah tentang pemanasan global atau global warming seperti itu. Sebenarnya seperti apa sih Ibu perubahan iklim dan pemanasan global itu? Ya, jadi awalnya adalah pemanasan global, itu pemicunya. Yang memicu terjadinya perubahan iklim. Nah, pemanasan global ini adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pelepasan radiasi atau energi panas dari matahari. Jadi kalau matahari itu menyinari bumi ya, radiasinya itu kan menembus atmosfer, masuk ke permukaan menuju ke permukaan bumi. Nah, semestinya selalu dipantulkan. Jadi yang masuk itu seimbang dengan yang dipantulkan. Itu kondisi yang normal. Nah, namun karena sesuatu hal radiasi yang telah datang ke permukaan bumi ini saat dilepaskan kembali ke angkasa, itu pantulannya tidak bisa lepas ke angkasa. Dia terhambat oleh selubung yang ada di permukaan bumi. Selubung ini mengakibatkan pantulan tadi memantul kembali ke permukaan bumi lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Jadi yang harusnya terpantul keluar, memantul kembali ke permukaan bumi. Akhirnya apa? Radiasi itu akan terakumulasi di situ dan mengakibatkan kenaikan suhu permukaan bumi. Dan karena fenomena ini terjadi secara global, maka dikatakan pemanasan global. Nah, apa penyebabnya kok matahari ini tidak bisa lepas terpantul kembali ke angkasa? Karena ada selubung tadi. Selubung itu yang disebut sebagai gas rumah kaca, yaitu gas-gas antara lain gas CO2 dan NH4 dan beberapa gas rumah kaca lainnya. Kenapa bisa begitu ada gas-gas rumah kaca ini? Karena kegiatan manusia ini, perilaku manusia ini banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca tadi, terutama CO2. Kegiatan apa itu? Ya misalnya kita naik kendaraan. Kendaraan masing-masing orang punya satu kendaraan, jumlahnya miliaran orang. Nah, berarti yang dikeluarkan dari dari knalpot itu ya, apa istilahnya ini ya, itu kan jadi jumlahnya banyak. Selain dari kendaraan juga dari pabrik-pabrik, dari industri. Semua bahan bakar yang kita gunakan mayoritas secara global itu adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil inilah yang mengakibatkan CO2
yang terlepas di atmosfer kita membentuk selubung ini semakin banyak. Dan itulah yang mengakibatkan selubung gas rumah kaca dan mengakibatkan sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi tidak bisa lepas kembali terpantul ke angkasa. Demikian. Ya, ini menarik sekali Ibu karena ini dampaknya dari ulah manusia terus berdampak kepada manusia sendiri seperti itu. Ya. Dan ada satu lembaga ini namanya IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change. Itu dalam laporan terbarunya yang dirilis pada tanggal 27 Februari 2022 ini menyebutkan bahwa perubahan iklim yang diakibatkan oleh ulah manusia ini mengalami memberikan dampak yang sangat luas terhadap alam sendiri dan juga kepada manusia sendiri. Dan ini dalam 2 dekade ke depan ini akan mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya suhu global sebesar 1,5 derajat Celcius seperti itu ya Bu. Ini kalau dampak dari peningkatan suhu seperti ini nih apa gitu kira-kira yang nyata yang bisa kita sampaikan kepada Sobat BMKG, apa yang akan terjadi? Ya, jadi itu data tadi betul sekali ya. Kita semua sudah mengetahui itu ya. Yang penting bagaimana mensikapinya ya. Tapi mohon maaf, saya lanjutkan sedikit ya. Tadi kan terjadi pemanasan yang global. Lalu bagaimana pemanasan global itu mengakibatkan iklim berubah? Ya, karena ternyata pemanasan global ini mengakibatkan fenomena yang ada di permukaan bumi ini menjadi porak-poranda. Misalnya suhu muka air laut yang tadinya rata-rata ini di daerah tropis ya di Indonesia 25 hingga 26 derajat Celcius. Tiba-tiba berubah meningkat menjadi 29 derajat Celcius. Nah, kondisi peningkatan itulah yang berakibat pada terjadinya antara lain adalah badai tropis yang pusatnya ada di lautan karena perbedaan suhu dengan sekitarnya. Kemudian juga mengakibatkan anomali iklim global. Misalnya, semakin menghangatnya perairan laut di Indonesia yang tadi meningkat menjadi 29 derajat Celcius. Sementara perairan di Samudra Pasifik Ekuator sisi sebelah timur itu tidak seperti meningkatnya di perairan Indonesia. Sehingga terjadi gap perubahan suhu tadi ya antara wilayah Pasifik dengan wilayah Indonesia. Karena perbedaan suhu antara wilayah Indonesia dengan Pasifik, di Pasifik bagian ekuator timur itu lebih dingin, maka apa? Terjadilah aliran massa udara basah. Jadi perbedaan suhu antar wilayah ini mengakibatkan aliran massa udara basah dari Pasifik menuju ke wilayah Indonesia. Dan itulah yang mengakibatkan peningkatan curah hujan di wilayah kepulauan Indonesia akibat dari masuknya udara basah dari Pasifik yang itu dikenal sebagai La Nina. Betul. Atau sebaliknya, yang semakin menghangat di Pasifik yang di Indonesia semakin mendingin. Nah, udara basah akan aliran udara basah ini akan terbalik, mengalir dari wilayah Indonesia menuju ke Pasifik ekuator tengah timur. Akibatnya apa? Kita udara di wilayah Indonesia akan semakin berkurang dan menjadi kering. Maka kita mengalami kemarau yang berkepanjangan atau El Nino. Jadi dampak dari pemanasan global itu antara lain adalah itu tadi, fenomena adanya perbedaan suhu, perbedaan tekanan, mengakibatkan kekeringan yang panjang atau malah hujan yang begitu lebat. Nah, pertanyaan Mbak tadi juga mengarah ke sana. Apa dampak dari 1,5 derajat itu? Fakta atau hasil monitoring BMKG, sebetulnya saat ini kita belum mencapai 1,5 derajat ya. Saat ini kurang lebih 1,2 derajat Celcius itu adalah kenaikan suhu saat ini dibandingkan suhu udara pada masa pra-industri. Sebelum revolusi industri, yaitu di tahun 1850 sampai 1900. Nah, dibandingkan dengan tahun ini 2021-22 itu sekitar 1,2 derajat Celcius secara global. Nah, kesepakatan dunia adalah membatasi
kenaikan ini jangan sampai melampaui 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri di tahun 1850 untuk tahun 2030 nanti. Ya. Jadi kita ada waktu sampai 2030. Betul. Tidak boleh naik sampai melampaui 1,5 derajat Celcius. Kenapa? Apa dampaknya? Nah, kalau sekarang naik 1,2 derajat Celcius, dampaknya sudah terlihat. Kejadian ekstrim itu semakin sering terjadi. Semakin sering terjadi, betul. Mbak Diana juga tahu juga bahwa mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita jarang mendengar istilah badai tropis, Betul. siklon tropis. Betul. Dulu tuh jarang. Hari ini hampir setiap minggu bibit siklon terbentuk di berbagai wilayah di Indonesia. Di sekitar Indonesia. Sekitar Indonesia. Bahkan tahun 2017 bulan November, dalam waktu 1 minggu ada dua badai tropis, cempaka dan dahlia. Nah, itu dampaknya. Baru naiknya sekitar 1,2 derajat Celcius. Dan juga es di ini salju abadi di puncak Jayawijaya itu saat ini tinggal 1% luasnya dari luas 200 km persegi. Penelitian riset BMKG oleh Dr. Donaldi itu menunjukkan sekarang tinggal 2 km persegi dan diprediksi tahun 2025 itu akan hilang semua, mencair semua. Dan tentu itu pencairan es tidak hanya di puncak Jayawijaya, terutama es di kutub, itu pencairannya mengakibatkan muka air laut menjadi naik. Betul. Kalau muka air laut naik bagaimana? Pulau-pulau kecil itu akan semakin terendam, semakin tenggelam. Berarti luas area tinggal kita ini akan semakin sempit. Iya, dan mungkin ini banjir juga bisa semakin lebih sering terjadi Bu ya. Terjadi banjir di pantai. Nah, itu contoh sedikit dari dampak tadi. Ya, seperti ini saya jadi ingat waktu bicara siklon tropis tadi, Bu. Kalau dulu siklon tropis itu teori mengatakan bahwa dia hanya tumbuh di wilayah daerah lintang tinggi ya, Bu. Ya, betul. Ternyata tahun kemarin ya kita alami sendiri bahwa siklon tropis Seroja ini tumbuh di wilayah Indonesia, di Nusa Tenggara Timur yang berdampak sangat luar biasa saat itu. Mbak, betul sekali. Nah, apa yang harus diketahui para sobat BMKG ya, apa yang Mbak sampaikan itu maknanya sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Mbak mengatakan kalau dulu-dulu siklon tropis itu tidak terbentuk di Khatulistiwa. Khatulistiwa itu kan batasannya antara 10 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan. Kenapa tidak terbentuk? Karena di Khatulistiwa itu jari-jari bumi itu terpanjang. Bentuk planet bumi itu kan gemuk di Khatulistiwa, tepat di kutub. Sehingga kalau jari-jari terpanjang, lingkaran bumi terpanjang di Khatulistiwa. Kalau lingkaran bumi terpanjang berarti rotasi bumi itu paling cepat ada di Khatulistiwa dibandingkan wilayah lain. Karena rotasi bumi yang cepat itu mengakibatkan gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini mengakibatkan seandainya ada siklon tropis terbentuk, itu akan luruh, akan menghindar karena kalah dengan gaya akibat rotasi tadi. Namun Seroja tahun lalu sekitar bulan April juga itu istimewanya justru bertahan terbentuk di dalam zona Khatulistiwa yang biasanya yang masuk hanya ekornya. Ini terbentuk di situ karena apa? Karena suhu muka air laut di NTT di sekitar Kupang sana saat itu benar-benar meningkat mencapai lebih dari 29 derajat Celcius dan itu adalah akibat pemanasan tadi. Betul. Nah, dan inilah contoh serius. Kalau semakin pemanasan ini semakin meningkat, ini diprediksi oleh teman-teman BMKG di tahun 2030 peningkatan akan bertambah 0,5 derajat Celcius. Sekarang 1,2, 2030 setengah derajat Celcius berarti kan udah 1,7. Itu melampaui kesepakatan. Dan kalau kita tidak melakukan mitigasi, akhir abad 21 itu meningkatnya hampir mencapai 4 atau 3,5 derajat Celcius. Tahun 2100. Bayangkan baru naik 1,2 derajat Celcius, badai tropis sudah nggak bisa dikendalikan. Betul. Dan itu terjadi sering. Kalau naik 3 sampai 4 derajat Celcius,
mungkin setiap hari atau bahkan setiap Ya, jam. betul. Lalu kita akan hidup bagaimana? Dan tentunya akan makin sulit cuaca ini untuk diperkirakan, Diperkirakan diprediksi akan seperti semakin itu. rumit dan tidak pasti. Betul sekali. Demikian. Ya, tadi yang penjelasan Ibu tentang peningkatan suhu muka laut sehingga pasokan uap air ke wilayah Indonesia itu semakin banyak begitu, sehingga meningkatkan curah hujan semakin sering terjadi dan juga intensitasnya juga meningkat. Dan tentunya ini semakin banyak hujan, intensitasnya tinggi, tentunya berdampak terhadap peningkatan bencana Betul sekali, hidrometeorologis betul seperti sekali, itu. Mbak. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi nih Bu tentang pemanasan global dan juga perubahan iklim global gitu ya Bu. Nah, ini BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertugas di bidang cuaca dan iklim ini, apakah juga ikut berperan serta secara aktif dalam perubahan iklim dan pemanasan global ini Bu? Betul sekali, Mbak. BMKG ini hadir menjalankan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dari ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrim, ya, fenomena iklim global tadi. Dan itu dijabarkan lanjut dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2009, yaitu kita BMKG ini bertugas untuk melakukan observasi, monitoring. Kemudian dari monitoring dilakukan analisis atau processing analisis, memberikan perakiraan, prediksi dan proyeksi. Nah, dari situ artinya apa? BMKG memasang puluhan radar menggunakan satelit. Satelit untuk apa? Untuk memonitor ini suhu, baik suhu udara dan suhu muka air laut. Kita bisa tahu suhu muka air laut semakin hangat. Itu karena dari satelit. Kemudian radar tadi untuk memonitor bagaimana pergerakan awan-awan tadi. Jadi peran BMKG ini adalah untuk monitoring terutama suhu udara, dan juga BMKG mengendalikan atau mengoperasikan Global Atmospheric Watch atau stasiun pengawas atmosfer global. Ini merupakan stasiun jaringan dunia. Jadi ada sekitar 30-an stasiun di seluruh dunia. Satu di antaranya dikendalikan oleh BMKG, itu berada di puncak Bukit Kototabang, Sumatera Barat. Dari sana BMKG mulai tahun 2004 memantau gas-gas rumah kaca. Jadi kita bisa melihat korelasi bagaimana kenaikan kandungan atau konsentrasi gas rumah kaca sejak tahun 2004 hingga tahun 2021 kemarin. Ternyata apa, Mbak? Tahun 2004 gas atau CO2 di Indonesia ini, di atmosfer kita ini, saat itu konsentrasinya adalah 372 ppm. Dan tahun 2021 udah meningkat menjadi sekitar 413 ppm. Jadi sudah hampir 40 ppm kenaikannya hanya dalam waktu berapa itu? 18 tahun. Dan itu ternyata kita juga mengukur suhu udara di wilayah Indonesia itu juga mengalami kenaikan bervariasi antara 0,6 sampai ada yang 1,4, Mbak. Pada batasan untuk global 1,5. Di Jakarta itu udah 1,4 derajat Celcius. Wow. Dan itu peran BMKG melakukan monitoring dan analisis, mengamati, dan tujuannya apa? Memberikan warning, memberikan peringatan dini. Awas, ini sudah semakin serius ya. Dan akhirnya juga kita mengadvokasi, mengedukasi, meliterasi masyarakat dan semua pihak untuk lebih waspada, lebih berbuat agar mencegah perubahan iklim ini semakin mengganas gitu ya. Ada banyak cara untuk mengendalikan gas-gas rumah kaca tadi. Nah, itu akan ada pembahasan khusus nanti. Nah, tapi poinnya kita adalah memberikan data, informasi,
juga kepada pemegang kebijakan agar pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah kebijakan yang tepat bagaimana memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Itu tergantung data. Kalau tidak ada data, kebijakan akan salah. Dan itu peran BMKG untuk menyiapkan data dan rekomendasi. Demikian. Betul, jadi informasi-informasi dari peneliti-peneliti tadi yang kita sudah sampaikan itu BMKG juga berperan ya Bu ternyata dalam menghasilkan informasi-informasi tersebut dengan memberikan data, dan salah satunya adalah dengan pengamatan tadi ya Bu yang ada di Kota Tabang, Sumatera Barat seperti itu. Nah tentunya informasi-informasi ini disampaikan secara terorganisir ya Bu ya. Tentunya ada lembaga yang mengurus tentang segala sesuatu tentang pertukaran data dan seterusnya ini. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini selain untuk di Indonesia sendiri, kalau kita tahu bahwa yang mengurusi cuaca dan iklim ini adalah BMKG. Nah, di dunia ini juga ada ya Bu ternyata. Nah, yang kita kenal dengan WMO, World Meteorological Organization ya Bu. Ini belum banyak tentunya sobat-sobat BMKG yang tahu sebenarnya apa itu WMO sih Bu, dan apa sih tugas-tugasnya WMO itu? Ya, betul sekali Mbak. Jadi World Meteorological Organization atau Badan Meteorologi Dunia itu merupakan suatu lembaga di bawah United Nations, di bawah PBB yang khususnya untuk menangani segala hal yang terkait dengan kondisi cuaca dan iklim. Analognya seperti BMKG-nya dunia ya, jadi seluruh BMKG yang ada di seluruh dunia itu punya kewajiban mengirimkan data-datanya ke WMO, termasuk data-data Indonesia. Jadi data-data dari seluruh dunia ada di sana. Nah, dari data-data itu bisa dilakukan analisis secara global. Sehingga IPCC bisa mengatakan 1,2 derajat, bisa mengatakan pemanasan global. Itu karena ada data. Datanya dari mana? Ya dari WMO tadi, dari anggota-anggota WMO tadi. Dan peranannya adalah itu tadi, memberikan informasi secara global, juga melakukan prediksi, melakukan proyeksi seperti halnya BMKG, tapi juga melakukan literasi, edukasi, dan pengembangan kapasitas bagi anggota-anggota negara-negara anggotanya agar anggota-anggota itu yang merupakan BMKG di seluruh dunia agar lebih handal, lebih berkualitas dalam melakukan monitoring, lebih mampu. Jadi monitoringnya lebih tepat, cepat ya, analisisnya lebih akurat. Jadi ada pelatihan-pelatihan, training. Seperti Indonesia ini dipercaya memberikan pelatihan. Jadi trainingnya juga oleh sesama anggota kepada anggota yang lebih yang masih perlu bantuan. Nah, contohnya Indonesia ini mentraining di Tonga, kemudian di Fiji, di Papua Nugini, di Timor Leste. Jadi BMKG-nya mereka tuh kita yang membina, yang mementor seperti itu. Berarti ini karena memang kita sudah dianggap satu langkah lebih maju seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah demikian. Jadi kalau sobat BMKG yang kita tahu PBB itu yang mengurus tentang pendidikan, tentang kesehatan, ternyata ada juga loh bagian dari PBB ini yang khusus mengurus tentang cuaca dan iklim. Berarti ini memang sesuatu yang sangat penting dan memberikan dampak kehidupan segala sektor global. Kehidupan secara global bagi dunia tentunya. Karena itu saking pentingnya nih ya Bu, sampai tema dari Hari Meteorologi ke-72 yang lalu ini adalah Early Warning and Early Action, Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction. Nah, saat ini seperti apa peran BMKG dalam mendukung disaster risk reduction ini Bu? Baik dalam ranah nasional maupun ranah global. Ya, jadi dalam ranah nasional dulu ya. Jadi menurut data BNPB, 95% kejadian bencana di Indonesia itu 95% itu karena hidrometeorologi, itu karena cuaca. Ya, karena banyak hujan. Karena banyak hujan gitu. Itu ya, angin kencang ya.
dan bahkan kekeringan, lalu Betul. mengakibatkan kebakaran. Nah, bagaimana cara mengurangi bencana itu? Ya kita harus memonitor kejadian, bukan memonitor kejadian, tapi memonitor cuacanya sebelum kejadian. Dengan memonitor ini kita bisa memprediksi. Hasil monitoring seperti ini bisa diprediksi, 3 hari lagi akan hujan ekstrim. Nah, jadi peran BMKG adalah melakukan monitoring, perakiraan, dan prediksi agar mengetahui lebih dini akan berpotensi terjadi bencana. Sehingga dapat disebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat dan juga melalui BNPB, juga melalui pemerintah daerah, agar pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait bisa bersiap-siap. Masih ada waktu 3 hari, sekarang siapkan, 3 hari lagi mau cuaca ekstrim. Biasanya ada hujan lebat, angin kencang. Nah, pohon-pohon ini yang sudah rapuh, segera saja di-trimming sebelum 3 hari ini. Lalu saluran-saluran yang sering mampet itu segera dibersihkan. Maksudnya jadi peringatan dini dari BMKG itu tidak hanya didengar, bukan hanya early warning, tapi yang penting early action. Actionnya apa? Yaitu tadi membersihkan saluran-saluran mampet, men-trimming pohon-pohon, kolam-kolam retensi itu sudah banyak endapan sedimen. Bagaimana itu dibersihkan sedimennya tadi, dikeruk gitu ya. Dan banyak hal lagi yang bisa disiapkan. Dan bahkan sampai 30 menit sebelum kejadian, kita masih memberikan peringatan dini. Dari sebetulnya peringatan dini BMKG itu mulai sepekan sebelum kejadian, diulang-ulang sampai 3 hari sebelum kejadian, diulang-ulang lagi sampai 3 jam sebelum kejadian, diulang-ulang lagi sampai 30 menit. Kenapa harus diulang-ulang? Karena fenomenanya itu sering berubah-ubah. Ya, jadi bisa semakin menguat, bisa semakin melemah. Harus diulang-ulang. Dan maksudnya apa? Maksudnya si penerima informasi itu biar tidak nganggap sepele. Kalau diulang-ulang tuh kan, masa ini kok diulang-ulang terus, ini ada apa? Nah, harusnya dia mau bergerak, mau mengaksi dengan serius. Ya, tapi artinya kita BMKG ini sudah bekerja keras ya Bu untuk menyampaikan informasi. Tapi bagaimana itu sampai kepada masyarakat dan juga bagaimana masyarakat itu bisa peka dan cepat untuk mengambil tindakan seperti itu. Ini tentunya satu kerja keras, ini PR besar yang harus dilakukan dan tidak bisa dilakukan sendiri mungkin oleh BMKG. Kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti itu. Dan juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini untuk paham tentang informasi-informasi yang kita sampaikan dan tahu mengenali lingkungan dan tahu apa yang aksi yang dia harus dilakukan untuk meminimalisir resiko dari kejadian-kejadian bencana yang mungkin terjadi. Ibu, ini saya mau tahu juga nih, BMKG ini kan telah mencanangkan target sebagai global player ya Bu ya. Nah, bisa dijelaskan apa makna dari global player ini dan apa saja langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan BMKG guna mewujudkan hal ini? Ya, bagus, betul sekali. Sebelum menjawab itu, saya akan mempertajam yang Mbak sampaikan itu benar sekali. Jadi BMKG itu tidak hanya sekedar menyebarluaskan informasi, memberikan peringatan dini, tetapi juga memastikan bahwa informasinya itu diterima dan memastikan informasinya itu ditindaklanjuti. Untuk langkah itu BMKG bekerja sama benar sekali dengan berbagai pihak, baik di pusat dan di daerah. Di daerah itu dengan pemerintah daerah, dengan BPBD, dengan TNI, dengan Polri, dengan berbagai pihak untuk memastikan hal tersebut. Kami juga melakukan survei. Ternyata waktu badai Seroja ini ada masyarakat di nelayan di pantai, di Kupang, itu mengatakan mereka sudah menerima peringatan dini itu. Dan akhirnya mereka mengevakuasi diri ya. Cuma kadang-kadang masyarakat itu ini catatan di lapangan ya, merasa sarana untuk menolong dirinya itu tidak cukup. Misalnya dia mau mengevakuasi diri, itu tidak ada tempatnya dan mungkin di mana, mau harus ngapain, kemana ya Bu? Kalau ngapainnya udah diajarin, harus mencari tempat yang aman. Tapi tempat amannya itu di mana? Betul. Harus disiapkan. Ya, ini tentunya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah itu. Akhirnya mereka bisa mengamankan dirinya, mereka ke tempat sekolah, tetapi kapal-kapalnya nggak bisa diamankan
karena memang tidak ada tempat untuk mengamankan kapal-kapal. Ini catatan di lapangan. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Mbak, bagaimana global player itu? Nah, global player itu nomor satu adalah kualitas layanan BMKG, yaitu informasi cuaca, iklim, ya, juga gempa bumi tsunami, itu harus berkualitas global, setara dengan layanan yang ada di global. Nah, bagaimana yang terjadi dengan BMKG? BMKG ini memberikan layanan informasi antara lain melalui aplikasi mobile phone, Info BMKG. Di situ ada informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami untuk multisektor. Di tahun 2020 bulan November, Badan Meteorologi Dunia melakukan kompetisi. Di dunia ini banyak sekali aplikasi mobile phone untuk cuaca. Ada Windy, ada AccuWeather, ada macam-macam. Seluruh dunia dinilai, dicari championnya. Ya. Nah, untuk kategori layanan multisektor, champion nomor 1 tingkat dunia adalah Info BMKG. Wah, luar biasa. Pesaing kita adalah dari Jerman. Wow. Jadi saya juga nggak tahu kenapa bukan AccuWeather atau Windy. Yang dipercaya adalah Info BMKG. Itu contoh kecil global player seperti itu. Juga selain layanannya yang harus berkualitas dunia adalah SDM-nya. Betul. Kalau SDM itu tidak berkualitas dunia, maka layanannya juga sulit untuk berkualitas dunia. Makanya caranya bagaimana? Kita selalu meningkatkan kapasitas SDM di BMKG, kita training ke negara-negara, memberikan pelatihan atau melakukan training ke negara-negara yang lebih maju, melakukan studi bersama, kajian bersama. Jadi global player itu gambarnya seperti itu, kita dipercaya di tingkat dunia dan kita mampu berbuat untuk dunia. Contohnya, dalam melakukan pengembangan kapasitas, Indonesia diminta untuk melatih BMKG di negara-negara lain di Pasifik, di Asia. Begitu, Mbak. Ya, baik. Ini yang terakhir nih pertanyaan saya, Bu. Apa pesan Ibu sebagai Kepala BMKG ini kepada masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pemanfaatan informasi cuaca dan iklim guna pengurangan risiko bencana sebagai yang menjadi tema dari Hari Meteorologi Dunia yang ke-72 tahun ini, Bu? Ya, jadi kita semua udah tahu kondisi alam ini, terutama fenomena iklim dan cuaca, ini kan semakin ekstrim ya, dan semakin cepat berubah, semakin sulit untuk diprediksi. Yang mengatakan itu bukan saya, itu juga semua pakar-pakar ilmu cuaca dan iklim. Sehingga apa? Kita harus lebih memperhatikan informasi cuaca dan iklim. Di Indonesia ini melalui Info BMKG yang sudah diakui dunia. Mohon terus monitor cuaca dan iklim melalui Info BMKG, antara lain itu atau website atau sosial media BMKG, agar masyarakat bisa mengetahui lebih dini apa yang kemungkinan kondisi ekstrim yang akan terjadi berikutnya, sehingga bisa lebih bersiap-siap dan bisa mengatur langkah secara sendiri individu atau kolaboratif, ya tentunya dengan pemerintah daerah, dengan pihak terkait untuk penyelamatan, sehingga target zero victims itu bisa terwujud. Nah, kemudian juga ini tadi proyeksi BMKG akhir abad 21 suhu udara dapat meningkat sampai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Artinya itu kondisi super ekstrim akan terjadi. Agar itu tidak terjadi, ayo kita semua bertanggung jawab melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Caranya bagaimana? Penghijauan yang masif, karena hijau daun itu akan mengubah atau menyerap CO2 menjadi O2. Jadi gas rumah kaca akan semakin terkurangi. Kemudian kurangi menggunakan bahan bakar fosil. Kita punya sepeda motor, punya mobil, jangan terlalu banyak atau alihkan dari bahan bakar fosil, bensin, ke bahan bakar yang lain, misalnya dengan baterai atau dengan listrik ya, atau energi-energi yang lain. Dan juga jangan merusak lingkungan, karena yang bencana geohidrometeorologi itu atau bencana hidrometeorologi itu
Bukan hanya karena cuaca ekstrim. Nggak ada cuaca yang ekstrim pun bisa tetap terjadi bencana. Jangan salahkan cuaca, karena lingkungannya memang rusak. Nggak perlu ekstrim, itu longsor sudah bisa terjadi, ya. Banjir bisa terjadi, nggak perlu ekstrim kalau lingkungan itu kita rusak. Demikian. Iya, baik, terima kasih. Jadi ini Sobat BMKG ini masyarakat Indonesia secara umum dituntut untuk ikut bertanggung jawab. Jadi ini masalah yang bukan hanya menjadi tanggung jawab BMKG atau WMO atau lembaga di dunia lainnya yang mengurusi tentang iklim, cuaca dan seterusnya seperti itu. Tentunya jangan lupa juga Sobat BMKG untuk dapat melakukan early action seperti itu ya. Terus pantau informasi monitor. Yang karena kita ini BMKG terus memperbarui informasi ya Bu ya terkait cuaca dan iklim ini. Dari mana Sobat bisa mendapatkan itu? Bisa melalui website kami di www.bmkg.go.id ataupun melalui aplikasi Info BMKG yang tadi sudah mendapat award ya Bu dari WMO Champion ini. Number one in the world loh, ini udah kelas dunia, jadi sangat terpercaya tentunya ya Bu. Nah ini aplikasi Info BMKG ini dapat Sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Dan juga kami juga punya channel sosial media resmi Instagram, Twitter, Facebook dan juga YouTube @infobmkg. Dan Sobat juga dapat menghubungi kami di call center kami di 196. Ibu terima kasih banyak sudah. Terima kasih Mbak Diana. Ini pengetahuan yang banyak sekali ini Bu yang kita dapatkan dari podcast kita kali ini. Insya Allah bermanfaat. Ya, semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, demikian juga untuk para pendengar semuanya. Baik. Demikianlah Sobat BMKG, tadi podcast kami edisi Hari Meteorologi Dunia yang ke-72 bersama Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati MSc PhD. Semoga informasi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan mari kita menjadi masyarakat yang mempunyai budaya untuk tanggap dan peduli terhadap lingkungan dan juga memperhatikan informasi-informasi yang disampaikan untuk mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi. Salam sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh Sobat BMKG yang menjalankannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih.